Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan di awal tahun ini, Engkau tetap bersama dengan kami. Dan kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Memuliakan Engkau, cari perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Mari umat Tuhan sama-sama serukan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan besar melimpah bagi kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar melimpah bagiku. Thank you Jesus, haleluya. Haleluya Tuhan, sungguh kekuatan di jiwa kami dan ketenangan batin kami ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam pujian penyembahan kami, dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu. Biar kami sungguh-sungguh menyembah Engkau pada saat ini. Mari umat Tuhan, kita tinggikan, muliakan Dia. Haleluya. Katakan sama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh, bukan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu di dalam hidup kami, mengiring-Mu selalu. Katakan tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya. Mari mati Tuhan sambil angkat tangan, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Yesus, dan mengiring-Mu selalu selamanya. Hanya bagi kemuliaan Tuhan dan penyembahan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku
hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sukacita yang sangat luar biasa jika pada awal tahun 2023 ini, di hari pertama ini, kita masih boleh datang mengucap syukur kepadanya oleh karena kebaikan, kasih dan setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita telah berhasil melalui 1 tahun lagi, dan kita bisa memasuki tahun 2023 ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kesehatan, berkat-berkat melimpah dari Tuhan, dan kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Maka sebagai renungan atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu pagi ini, mengawali ibadah kita di Januari 2023 ini, saya berikan tema sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan belajar bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Sebab begitu baik kasih setianya, begitu besar anugerahnya di dalam hidup kita, penyertaannya begitu sempurna. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, tiada yang mustahil baginya. Karena itu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, segala puji, hormat, ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Aba ya Bapa, untuk segala kebaikan kasih setia Tuhan. Kami telah melalui setahun, yaitu di tahun 2022, dan kami telah memasuki hari pertama di tahun 2023. Seperti Tuhan menyertai kami di tahun-tahun yang telah kami lalui, dan kami juga beriman Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna, begitu baik bagi kami di tahun yang kami masuki saat ini, yaitu tahun 2023. Dan sebagai ucapan syukur kami datang ke hadapan Tuhan dengan memuji, menyembah, muliakan nama-Mu, dan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun hidup kami, perjalanan hidup kami, boleh juga nanti menuntaskan sepanjang tahun 2023 ini dengan penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita buka Alkitab kita baca sesuai dengan tema kita, mengucap syukur dalam segala hal. Kita baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, bunyinya demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya baca sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, setiap kita pasti punya kehendak, punya keinginan. Orang tua punya keinginan terhadap anak-anaknya. Seorang anak juga punya keinginan terhadap orang tuanya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita punya keinginan, punya kehendak.
punya permohonan, pengharapan kepada Tuhan. Apa yang diinginin, apa yang dikehendaki orang tua terhadap anak-anak, supaya mereka taat, supaya mereka baik, supaya mereka rajin belajar, supaya mereka hidup tertib, dan lain sebagainya. Pasti yang baik-baik, yang positif-positif, yang juga nanti bisa membanggakan anak itu, serta membanggakan orang tuanya. Demikian juga anak, dia berharap, dia menginginkan sesuatu dari orang tuanya. Dia berharap, dia menginginkan supaya orang tuanya rukun, orang tuanya hidup di rukun bersama sebagai keluarga yang utuh di rumahnya, juga boleh hidup rukun sama tetangga. Orang tuanya memenuhi kebutuhan anak, apa yang diperlukan anak, baik biaya sekolah, biaya jajan, biaya buku, keperluan sehari-hari, pakaian, dan lain sebagainya. Banyak hal yang diinginkan anak. Dan tentu itu supaya anak juga boleh merasa diperhatikan, dijaga, merasa diperdulikan oleh orang tuanya. Kita punya banyak keinginan kepada Tuhan. Pingin A, B, C, D. Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan berikan saya kesehatan senantiasa dalam aktivitas saya. Tuhan berkati pelayanan saya. Tuhan berkati studi saya, dan lain sebagainya. Kita punya banyak keinginan. Dan sungguh merupakan suatu sukacita yang luar biasa jika keinginan kita, jika kehendak kita dikabulkan Tuhan hari lepas hari. Namun pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenungkan, mengapa hanya keinginan kita, mengapa hanya kehendak kita saja yang harus dikabulkan, yang harus diaminkan, yang harus digenapi oleh Tuhan? Bisakah kita menggenapi? Bisakah kita mengabulkan? Bisakah kita melakukan atau menjawab keinginan Tuhan? Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, Tuhan menghendaki kita, Tuhan mengingini kita, Tuhan berharap, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, maka hidup kita akan terlepas, terbebas dari belenggu-belenggu penjara-penjara yang aneh-aneh. Belenggu penjara bersungut-sungut, belenggu penjara iri hati dengki, belenggu penjara mengutuki diri sendiri, mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap mengucap syukur dan berkata, Tuhan Yesus baik. Sungguh baik dan teramat baik. Bagaimana kita bisa melakukan semua itu, saudara? Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, adalah untuk kebaikan kita. Kalau seorang anak menghendaki, menginginkan sesuatu dari orang tuanya, kebanyakan kan untuk diri anak itu, supaya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi kalau Tuhan menghendaki, menginginkan supaya kita melakukan sesuatu, sesungguhnya kalau kita renungkan, adalah untuk yang terbaik bagi kita. Contohnya ini, saat kita belajar dan mempraktekkan melakukan mengucap syukur dalam segala hal setiap hari, kita akan terbebas dari penjara-penjara yang saya ucapkan tadi, dari belenggu-belenggu yang saya ucapkan tadi. Orang kalau di penjara atau dibelenggu sungut-sungut saja, iri, dibelenggu iri, wah itu repot. Dia gak pernah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan padanya. Dia selalu berkaca, melihat berkat pada orang lain. Mengapa dia lebih diberkati? Mengapa saya tidak? Padahal perjuangannya mungkin lebih besar daripada perjuangan dia, harga yang dia bayar. Tapi dia tidak pernah renungkan seperti itu. Tetapi kalau hidup kita mengucap syukur dalam segala hal, setiap hari, kita terbebas dari semuanya itu. Bahkan kita termotivasi. Jadikan motivasi jika kita melihat sesuatu kemajuan pada teman kita. Jadikan itu motivasi bagi kita untuk kita melangkah, untuk kita berjuang lebih lagi dan lebih lagi di dalam Tuhan. Yang pasti jika Tuhan berfirman, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, coba renungkan. Sebenarnya itu adalah demi kebaikan kita, demi keuntungan kita. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Sungguh baik dan teramat baik. Saudara sekalian, dalam memasuki tahun 2023 ini, perlu kita ingat lagi
bahwa yang pertama, ada hal yang pasti. Itu udah sangat-sangat pasti yang terjadi, yaitu hal-hal yang terdekat dan yang terjauh. Yang terdekat adalah misalnya sekarang jam berapa, nanti jam selanjutnya itu pasti terjadi. Atau sekarang hari Minggu, besok hari Senin. Hari Senin besok pasti terjadi. Apa yang terjadi besok pasti terjadi. Itu yang terdekat. Bahkan yang terjauh itu juga pasti terjadi. Dan kita pasti menuju ke sana. Kalau kita tahu kita pasti menuju ke sana, hal-hal apa yang harus kita persiapkan? Untuk hal-hal lahiriah, orang tahu mempersiapkan hal-hal yang baik. Misalnya, dia tahu anaknya akan pergi ke masa depan. Katakan misalnya anaknya sekarang usia 10 tahun. Dia akan sekolahkan anaknya, bahkan dari usia 6 tahun disekolahkan. SD, SMP, SMA, kuliah. Karena dia tahu puluhan tahun ke depan persaingan dunia pekerjaan lebih ketat lagi. Maka supaya anaknya tidak kesulitan berjuang dalam hidup ini, dalam mendapatkan pekerjaan atau usaha, dia sekolahkan anaknya, dia bekali. Ada persiapan-persiapan secara lahiriah, ada persiapan-persiapan secara ilmu pengetahuan. Karena manusia memahami dan tahu pasti hal yang terdekat atau yang terjauh itu pasti terjadi. Namun apakah kita juga berpikir hal-hal yang terdekat dan terjauh secara rohani itu juga terjadi? Kalau kita berpikir ke sana, pernahkah kita renungkan hal apa yang sudah kita persiapkan untuk kekekalan? Modal apa yang mau kita bawa? Apa yang kita kumpulkan untuk kita pakai dalam kekekalan nanti? Karena itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Baik itu terdekat. Kalau terdekat, siapa tahu esok lusa Yesus datang jemput kita. Nah, apakah kita sudah persiapkan hal itu? Banyak asuransi, bank, atau usaha-usaha yang lain menawarkan untuk investasi jangka panjang, untuk masa depan. Karena akan terjadi, pasti terjadi hal-hal gejolak ekonomi. Jadi kita harus menabung, kita harus investasi, kita harus macam-macam. Mereka memprediksikan dan untuk mensiasati itu supaya kedepannya kita nggak kelabakan, maka dipersiapkan. Itu hal yang lahiriah. Namun kita juga jangan ketinggalan dengan hal yang rohani. It's okay, adalah baik kalau kita mempersiapkan diri dalam hal-hal yang lahiriah. Tapi jangan lepaskan juga hal-hal yang rohani. Sebab kalau kita persiapkan hal yang lahiriah bahkan sampai 50 tahun ke depan, namun ternyata Tuhan jemput kita hari ini atau esok atau lusa, maka sia-sialah apa yang kita persiapkan 50 tahun ke depan. Sedangkan yang secara spiritual, yang rohani tidak kita persiapkan untuk kita pakai, untuk kita gunakan dalam kekekalan. Ingat saudara, masa kekekalan ini selama-lamanya, gak ada tahun-tahunnya, selama-lamanya. Kalau kita hidup di dunia ini kan ada batasannya, tapi kekekalan selama-lamanya. Dalam memasuki tahun 2023 ini, ingat kembali bahwa yang terdekat di depan kita ataupun yang terjauh pasti terjadi. Lalu yang kedua, bahwa hari ini tidak mempengaruhi masa lalu. Kita berada di hari ini, kita berada di tahun ini, tidak akan mempengaruhi tahun yang telah kita lalui, tidak akan mempengaruhi hari-hari yang kita lalui. Kita mau bekerja sekeras apapun hari ini tidak akan mempengaruhi masa lalu kita, karena masa lalu sudah berlalu. Tidak akan mempengaruhi. Yang ada juga masa lalu itu mempengaruhi hari esok. Begitu saudara. Lalu yang ketiga yang perlu kita renungkan, bahwa hari ini mempengaruhi hari esok. Seperti saya katakan tadi, masa lalu mempengaruhi hari ini atau hari esok. Hari ini mempengaruhi hari esok, lusa dan masa depan. Kalau kita tahu bahwa hari ini mempengaruhi hari esok, lusa dan masa depan, baik secara lahiriah maupun rohani, yang jadi pertanyaan buat kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk membekali diri kita di hari esok, lusa dan masa depan, baik di dunia ini secara lahiriah maupun di masa kekekalan.
baik secara hubungan kita dengan sesama, nama baik yang kita sandang, hubungan kita dengan Tuhan, kita dikenal baik oleh Tuhan. Mari kita belajar merenungkan hal ini, saudara. Coba direnungkan, jangan poin-poin ini hanya lewat begitu saja, jangan. Nanti renungkan kembali, oh iya ya, hari ini mempengaruhi hari esok. Hari ini tidak mempengaruhi masa lalu. Maka kalau saya mau lebih better hari esok, lusa dan masa depan, apa yang harus kulakukan sekarang? Hari ini apa yang harus saya lakukan? Saya harus bangkit, saya gak mau tinggal dalam keterpurukan ini. Saya harus bangkit lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Supaya aku bisa menyongsong hari esok yang lebih cerah, yang lebih menjanjikan. Tapi ingat, seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya hal-hal yang lahiriah. Orang bisa mengejar hal yang lahiriah. Namun apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang hanya mengejar yang lahiriah, tapi tidak mempersiapkan diri untuk kekekalan? Hari ini engkau menumpukan uangmu, membangun kekayaanmu, tapi pada malam hari nyawamu diambil oleh Tuhan, lalu sia-sialah semua kekayaanmu. Bukankah semua jadi sia-sia? Adalah baik jika kita mempersiapkan diri, kita gigih, kuat bekerja, semangat bekerja dalam mempersiapkan diri kita untuk menyongsong hari esok dan masa depan dalam hal yang lahiriah. Tapi lengkapi juga diri kita dalam hal-hal yang rohani, karena hal itu yang akan kita pegang, modal kita untuk kita pakai dalam kekekalan. Ingat, hidup kita, masa hidup kita cuma 70-80 tahun. Itu kata pemazmur. Tapi dalam kekekalan adalah selama-lamanya. Maka semestinya perhatian kita lebih besar terhadap kekekalan. Walaupun tidak boleh dilepaskan juga perhatian kita atau persiapan kita yang lahiriah, tetap harus. Sebab perlu ada keseimbangan dalam hidup ini. Dan poin yang keempat, saudara, dalam memasuki tahun 2023 ini, perlu kita ingat lagi, supaya kita tetap mengucap syukur. Jadilah bijaksana dan jaga nama baik, karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi bijak. Karena kalau kita gak bijak, kita bisa menyia-nyiakan kehidupan kita ini, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sangat sayang, banyak orang menyia-nyiakan waktunya, banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kesempatan itu ketika lewat udah menjadi masa lalu. Kita sesali hari ini tidak ada gunanya, karena sudah lewat. Maka kalau kita tahu itu, maka jadilah bijak. Jangan terlalu gengsi kita sebagai umat Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, mengosongkan diri di hadapan Engkau. Bentuk aku, perbaharui aku, pakai aku sebagaimana Engkau mau pakai aku. Jadikan sesuai dengan rencana Tuhan, jangan rencana kita sendiri. Jadilah bijak dan jaga nama baik kita, tentu dengan apa yang kita lakukan, baik secara lahiriah maupun rohani. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih bisa hidup saat ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan. Maka itu, saudara, marilah kita pergunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Pemazmur menulis dalam Mazmur 90 ayat 10, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur mengakui bahwa masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Ya kalaupun ada yang melebihi dari itu, sudah melebihi angka itu, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Terus apa lagi yang mau dibanggakan dalam hidup ini? Dan berlalunya terburu-buru. Ya kan gak terasa. Kadang orang mikir, baru tahun lalu kita merayakan Natal, udah Natal lagi. Baru tahun lalu kita merayakan atau
mengucap syukur ibadah awal tahun. Ini sudah awal tahun lagi. Masanya berlalunya buru-buru. Itu yang ditulis oleh pemazmur. Maka kalau kita tahu bahwa masa hidup kita itu singkat di dunia ini, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Berbuat baik untuk diri kita, berbuat baik untuk keluarga kita, berbuat baik untuk sesama, berbuat baik untuk pelayanan kita, dan berlakulah benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan dalam renungan kita di awal tahun ini, mari supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Maka yang pertama, mari kita renungkan lagi kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang telah kita lalui, tahun 2022. Sepanjang tahun itu Tuhan menyertai kita. Mungkin kita melalui tantangan, rintangan ada yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi Tuhan tetap setia. Anugerahnya berlimpah bagi kita. Dia adalah baik, terutama bagi anak-anaknya yang mengasihinya, yang mengandalkan Dia. Karena itu kita renungkan lagi kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik dan teramat baik. Luar biasa saudara. Kita yang justru sering gagal, kita yang justru sering lalai melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah lalai. Dia baik, sangat baik. Renungkan kembali itu, maka kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal kepadanya. Dan kita terbebas dari belenggu-belenggu penjara-penjara yang saya katakan tadi. Di antaranya penjara-penjara iri hati, dengki, bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Itu adalah penjara-penjara. Dan tetap dalam penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Bagaimana caranya bisa dalam penyertaan Tuhan? Tetap andalkan Tuhan. Cari wajah Tuhan, temukan kasih-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya. Yang kedua saudara, supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, renungkan kembali bahwa masa hidup kita di dunia ini ada batasnya. Kalau kita tahu bahwa ada batasnya, maka mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur selalu apa yang kita alami, apa yang kita boleh alami, apa yang boleh kita nikmati, apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita jalani, maka ketika kita senantiasa mengucap syukur, kita akan juga termotivasi untuk mempergunakan hidup ini sebaik mungkin. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Aku akan mempergunakan hidup ini sebaik mungkin bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah indah saudara? Kita sebagai umat-Nya tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita sebagai umat-Nya tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sebagai umat-Nya tahu memuji dan menyembah, mengagungkan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang berkuasa melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin saudara. Dan yang ketiga, supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, maka renungkan kembali bahwa kalau kita masih boleh hidup dan memasuki tahun ini, yaitu tahun 2023 ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Oh bukan, ini karena kepintaran saya. Saya pintar menjaga kesehatan. Saya pintar untuk menjaga hidup saya. Kepintaran itu, kebijaksanaan itu dari siapa kita dapat? Bukankah dari Tuhan? Bukan karena kuat gagah kita saudara. Bukan karena kemampuan kita, kepintaran kita, ataupun kekayaan kita, bukan. Kita bisa memasuki tahun 2023 ini. Dan pasti kita bisa menjalaninya sepanjang hari sampai sepanjang tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan baik secara rohani dan lahiriah. Nah, kita renungkan kembali kebaikan Tuhan itu.
maka hidup kita akan senantiasa mengucap syukur. Bukankah sukacita yang luar biasa? Kita mengabulkan kehendak Tuhan, kita mengabulkan keinginan Tuhan. Kita sebagai jawaban dari keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah itu menyenangkan Bapa kita? Orang tua mana yang tidak senang jika apa yang dikehendaki orang tua dituruti, dikabulkan oleh anak-anaknya? Bahkan tanpa anak-anaknya meminta sesuatu dalam kehidupannya, untuk kebutuhan hidupnya, orang tua sudah mencukupi. Hatinya sudah disenangkan. Terlebih lagi Tuhan kita, Bapa kita yang ajaib. Lebih dari yang kita pikirkan. Dia itu lebih besar dari yang kita pikirkan. Yang dia pikirkan itu melampaui dari yang kita pikirkan. Bagian kita, aminkan saja kehendaknya. Lakukan saja kehendaknya. Nggak sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena semua itu adalah demi kebaikan kita, saudara. Renungkan 3 poin ini, maka kita tetap dalam posisi mengucap syukur dalam segala hal, sesuai dengan kehendak Bapa kita. Haleluya. Dan sebagai penutup, saudara, izinkan saya mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun baru 2023. Mari melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, bersama dengan Yesus, dengan tuntunan Roh Kudus. Kita berjalan mantap sebagai pembawa terang, sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saksinya sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan. Tetapi mari kita berbuah bagi kerajaan sorga. Hidup kita memberikan dampak yang baik bagi sesama kita. Kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar saudara yang terkasih, biarlah hidup kita ini kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menggunakan kesempatan yang masih ada untuk berbuat baik pada sesama manusia, untuk berbuat benar dan berbuah bagi kerajaan sorga, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari saudara sekalian, kita akhirin ibadah kita dan pulanglah dengan mau berkat-berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian doa Yabes, sama-sama kita serukan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa.